بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah membeli kita. Jadi kita menunjukkan harta kita, menunjukkan diri kita, jiwa kita, segalanya hidup kita ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk Allah SWT, lillahi rabbil alamin. Maka apa yang Allah berikan kepada kita? Di ayat 111 Allah berjanji Allah akan menukar badan kita ini, jiwa, harta yang kita sudah serahkan, kita jual kepada Allah ini dengan surga. Amin. Dengan surga, dengan kesuksesan di dunia ini, ya, dan kesuksesan nanti di akhirat. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, apa yang ada dalam apa dirinya, ya, dan juga hartanya yang dia miliki, ya, dengan surga. Jadi kita nyual badan kita, nyual jiwa kita, ya, nyual harta kita, dan Allah akan memberikan kepada kita surga. Mana maksud jual beli itu? Entahlah. Ya seperti tadi ketika kita beli misalnya sesuatu barang dari Mak Raisa misalnya, beli geroboknya, maka kita gerobok itu kan nak kita isi apa baik, nak kita lepakkan di mana, dia nurut baik. Ya, apa nak dipakai tak dipakai kira ya. Ya tidak mungkin apa yang baru kita beli tak dipakai, tak mungkin. Nak dimasukkan yang apa baik, maka apa dia siap. Nak ditaruh di mana baik, dia siap. Nah, karena apa? Sudah dibeli. Nah, kita ini dibeli Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan surga kan balasannya, ya. Maka kemana baik Allah suruh, ya kita siap. Nah, tadi ayat yang kita baca di awal pertemuan ini tadi, raditu billah tadi, ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Jadi Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho dengan apa baik disuruh Subhanahu wa taala. Gawikan semayang kita salat, apa kita semayang, ya. Jadi suruhnya beramal kita beramal dan seterusnya. Nah, itu artinya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu yang taala ada masa perbudakan. Jadi ada misalnya kita balik ke cerita Yusuf alaihissalam, taala. Nabi Yusuf itu kan dijual. Jadi barang belian, ya, budak belian. Dijual, kemudian yang belinya Al-Aziz. Ya. Nah, Al-Aziz ini menunjukkan duit kepada orang yang nyual tadi, pedagang tadi. Lalu kemudian Yusuf itu dia bawa balik. Nah, status Yusuf adalah budaknya. Ya, kan waktu itu disebut budak atau hamba. Nak diapakan tuannya, tidak masalah, terserah. Nak kemana baik. Dia itu tidak diupah, cuma diberi makan agar dia masih hidup atau sehat. Nak diupah, tidak ada bergaji, tidak. Ya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Ta'ala, jadi kira-kira Allah inginkan kita bahwa kita ini seperti itu di hadapan Allah SWT. Dan hanya boleh di hadapan Allah kita menjadi budak. Maka itu kita disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Allah lah beli kita. Dengan apa? Surga lagi. Kita dapatkannya surga. Kita dengan bayarannya surga. Sudah Allah beli kita ini tadi. Maka apa kehendak Allah ikuti. Ya. Nak disuruhnya jungkir balik, kita jungkir balik. Termasuk dalam ayat-ayat ini adalah perintah tentang berperang. Ya, berperang. Kan kita punya Allah, maka Allah berkehendak. Nah, coba kau lawan, ya, orang-orang kafir musyrik itu. Lawan dia. Nah, iya kita lakukan, melaksanakan itu. Kaum muslimin demikian, kaum beriman seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang tidak menjual dirinya kepada Allah dengan surga tadi, yang sebaliknya dia menjual dirinya kepada berhala, kepada syaitan. Ya, syaitan bayarnya dengan apa? Dengan neraka. Itulah yang kemudian tak bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Ta'ala, jadi kita ini sesungguhnya tidak berhak teratas diri kita sendiri sebenarnya. Allah lah yang berhak terhadap kita. Maka itu ada ucapan ketika kita musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah punya Allah sudah. Allah sudah dibeli Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kehendak Allah yang harus kita lakukan. Nah, karena kita sudah dibeli oleh Allah, ya, seperti dengan barang tadi yang kita sudah beli,
maka orang lain tidak berhak terhadap barang yang sudah kita apa? Yang kita miliki itu. Ya, tidak berhak dia nak ngambilnya, itu punya kita. Kecuali memang kita izinkan dia untuk apa namanya itu memakai, menggunakan apa barang-barang yang kita miliki, hak kita. Nah, seperti itu. Nama itu juga Allah SWT. Jadi kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada selain Allah, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Mereka kan apa namanya itu menjual dirinya lagi kepada Tuhan selain Allah. Nah, tak boleh. Allah kan tak mengizinkan. Allah tak mengizinkan. Nah, maka mereka itu dapat murka Allah SWT. Wajar Allah murka karena punya dia. Terus ngapa kemudian punya dia diunjukkan ke orang lain? Ya, nah seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wajar kalau kemudian dia memberikan azab kepada orang-orang yang sudah menjual punya dia yang tak tanpa seizin dia. Itu kan tidak boleh Bu. Kalau misalnya kita, jangankan sudah kita bayar barang itu. Nah, beli Marisa misalnya, beli gerobak. Nah, kita DP, nak dijual lagi barang itu haram, tak boleh. Marisa tak boleh. Karena sudah jadi ini. Ya, jangan karena sudah dibayar, kita sudah apa keep istilah keren mengari sudah ngecop, itu pun sebenarnya harus kita konfirmasi yang bersangkutan. Jadi ini Anda bilang, kalau masih jadi, kalau kita sudah berjanji, tidak boleh kita jual sebenarnya. Benar itu. Karena itu separuhnya itu sudah bukan punya kita. Separuhnya seperti itu. Nah, yang salah. Nah, apalagi lah sudah dititipi duit. Apalagi barang tadi lah sudah di rumah kita. Nah, maka itu kalau ada orang intip diam-diam kemudian masuk rumah kita ngambil barang dari kita, dia dosa besar. Kenapa? Nah, iya. Jadi tidak boleh menjual di atas apa namanya apa barang yang sudah laku itu jadi. Ya. Jadi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sebenarnya itu bukan punya kita lagi. Cuman kira-kira nitip baik dulu ya. Nitip di kita barang itu tadi. Ngapa kita tak naruh hak untuk kemudian kita ingin menjualnya kembali. Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira itulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengajak kita memikirkan seperti itu. Karena zaman itu dulu banyak yang menjual diri mereka, harta mereka kepada berhala. Ya, ngikuti kehendak berhala, kehendak setan tadi. Padahal dia sudah dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semua manusia ini sebenarnya orang beriman galau awalnya. Karena Allah tidak melahirkan seorang manusia pun kecuali sebelum lahir dia sudah diambil kesaksiannya sebagai seorang muslim. Ya, alastu bi rabbikum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Apakah kau mengakui aku ini Tuhan kamu? Qalu, yang ditanya tadi menjawab, bala, iya ya Allah. Syahidna, kami mengakui, kami bersaksi, kami bersyahadat, kami bersumpah, kamu Tuhan kami. Nah, artinya tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Tidak boleh lagi ada Tuhan selain Allah SWT. Ternyata ketika lahir di dunia, kemudianlah sudah mampu mikir gitu ya, apa namanya, tahu banyak kebenaran, kemudian diingkari perjanjian itu. Ya, maka sekali lagi Allah SWT berhak untuk marah, berhak untuk murka kepada orang-orang yang syirik kepadanya. Berat di muka. Ngapa? Karena kita ini bukan punya siapa-siapa, tapi kita ini punya Allah saja. Nah, seperti itu. Jadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi, artinya bawalah badan kita, jiwa kita ini sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kemana itu? Nah, kita lah banyak tahu. Itulah Islam yang mengajarkan kita. Itulah Rasulullah SAW yang Allah utuskan. Nah, baiklah cara menggunakan punya Allah ini. Menggunakan barang Allah ini, baik yang dirimu maupun yang kau miliki. Cak iko cara menggunakannya. Ini cara Allah, ini kehendak Allah SWT. Nah, kita ikuti itu. Dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Jadi kita ajak badan kita ini ke majelis kebaikan baik. Jangan kepada majelis yang keburukan. Itu berarti kita lah sudah sesuai dengan apa nama itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu, ya. Nah, itu termasuk harta kita belanjakan kepada sesuatu yang Allah ridho, ya. Allah membolehkan setidaknya, ya. Allah tidak ada marah, ya. Kan ada status kalau ada hukum fikih itu ada wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, haram. Nah, paling tidak kemubah, batas mubah sebenarnya. Kalaupun kepepet makruh itu ya. Makruh itu artinya dibenci.
Tapi ketika ngawi kenyo masihlah tak ada kena hukum oleh Allah Taala. Tapi Allah itu tak senang sebenarnya kita ngawi kenyo. Nah, jadi seperti itu kepepet. Jangan sampai kalau pacak jauhi yang makruh itu, mana-mana yang makruh itu kita jauhi. Merokok misalnya makruh. Untuk makan pete. Kalau kita nak ngaji cak ini, ya kalau kita nak ngomong dengan wong, kalau kita habis makan ini nak solat, nah hukumnya makruh. Kalau nak jualan kan makruh. Tapi kalau misalnya tidak dalam kategori kita ingin berkomunikasi dengan manusia atau kita akan berkomunikasi dengan Allah, maka ya boleh makan itu ya. Karena itu kan halal. Sebenarnya barat pete itu halal. Cuman kapan makannya itu yang membuat dia menjadi makruh itu. Ngapa disebut makruh? Karena baunya. Ilahnya hakikatnya di baunya itu. Jadi kalau kemudian kita makan nak ngomongan wong, nah kan jadi masalah. Tapi alhamdulillah kita sekarang zaman wajib masker. Agak mending. Kamu kena apa-apa. Cuman kalau sholat janganlah ya. Kalau dengan manusia kita baca tutupi. Tapi kalau sholat uji kabar setan tanda marahi kita ya. Kalau dengan sholat tadi. Coba apa nama malaikat tanda marah Nah, itu kan bau itu tadi. Yang utama karena pete itu juga ada manfaatnya ada manfaatnya. Jengkol itu ada manfaatnya juga minta secara kesehatan. Jadi kata jengkol. Kabau itu ada manfaatnya untuk juga manusia untuk kita kesehatan kita. Cuma ibaratnya itu katakanlah dia tuh kalau aku sebutkan lebih masih di bawah apa namanya itu rokok lah ya. Kalau rokok itu lah jelas manfaatnya dikitnya ya. Nah kalau pete kabau itu masih ada, kalau kita buka-buka artikel ada manfaatnya juga ya. Tapi kalau kebanyakan ada istilah kejengkolan. Apa itu maksudnya? Mabuk jengkolan itu apa? Nah, ya sebenarnya itu apa nama itu apapun kalau berlebihan memang tak bagus. Iya. Ya. Dan kalau salah pete jengkol tuh naikkan lah naikkan tensi. Iya istilahnya. Ya diabetes juga bagus ya. Nah, jadi kan ada manfaatnya walaupun sedikit. Jadi benar. Nah, itu. Tapi kalau yang apa misalnya merokok, nah, itu entahlah. Rokok itu makruh karena memang dia lebih banyak bahayanya, manfaatnya memang sedikit, ya. Nah, itu entah. Jadi kita jauhi yang itu, jauhilah jelas banyak keburukan itu jauhi. Nah, tapi kalau pacak masuk ke mubah wilayahnya mubah ke atas, boleh, mubah itu boleh dimakan, boleh tak dimakan boleh. Jadi tengah-tengah dia itu. Nah, kalau bisa cari yang sunnah-sunnah. Ya. Oh itu si Malikama itu dimakan tak boleh apa mana mati umak tak dimakan dia Pak. Jadi saro galo bukannya iya susah galo itu masuk sebenarnya makruh tadi. Nah tak dimakan sayang dimakan juga khawatir Nah jadi itu si Malikama tadi. Nah entahlah jadi kita dibeli Allah. Harta kita juga dibeli Allah, maka gunakanlah, bawalah di badan kita ini kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Dan gunakanlah juga harta yang kita miliki kepada sesuatu yang Dia perintahkan atau Dia ridhoi. Paling tidak yang Dia tidak marah, tidak murka. Kita makanya. Kenapa? Sejatinya kita ini termasuk harta yang kita miliki itu bukan punya kita. Jadi ketika ada musibah, ya serahkan kalau itu punya Dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah baik musibah harta kita maupun musibah terkait dengan badan kita atau jiwa manusia. Karena kita sejatinya bukan pemilik sah, kita cuman sekedar titipan baik. Jadi Allah sudah beli, kita akan dimasuk ke surga kalau menurut Dia. Lalu kata Allah, nah, ini peganglah dulu. Harta ini atau ini nikmat hidup, nikmat sehat. Nah, ini pakailah dulu. Kagi saatnya kuambek. Nah, nunggu saatnya baru kuambek. Ikut nih pakailah dulu. Nah, ada kan seperti itu. Kalau sudah ada izin seperti itu ya kita gunakan. Tetapi tetap dalam koridor sesuai dengan aturan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya taala. Jadi Allah sudah membeli. Nah, orang-orang yang kemudian memahami ini, dia tidak mikir dengan badannya, dia tidak mikir dengan hartanya. Ketika Allah perintahkan, Nabi mengumumkan kita nak perang, ya mereka siap. Ya, sampai kemarin kita sampaikan ada seorang sahabat yang kemudian baru menikah berapa hari, ya, kemudian juga dia tinggalkan istrinya itu. Karena apa? Ya dia sadar, dia ini bukan punya bininya, bukan. Bahkan diri kita bukan punya kita dewek. Allah yang punya memerintahkan untuk berjihad, maka dia keluar ke medan jihad. Saking ragapnya dengan pahala yang Allah berikan, yang akan Allah janjikan kepada dia, dia lupa mandi wajib. Dan dia wafat di situ dengan senyum di bibirnya, dan dia dimandikan oleh malaikat. Nah, ya taala. Jadi seperti itu itu sejatinya kita ini. Nah, ya taala, karena memang ayat ini terkait dengan kondisi peperangan. Ya. Jadi seperti Allah ingatkan lagi bahwa kamu itu punya aku. Ya, maka sekarang aku perintahkan untuk berperang melawan musuh-musuhmu. Sebenarnya musuh kita juga orang kafir itu, orang musyrik itu, orang-orang yang zalim itu musuh kita. Kalau kita biarkan, kita juga masih sarung. Nah, maka itu Allah perintahkan untuk melawan mereka. Maka ketika kita sadar ini bukan punya kita, maka kita insya Allah akan tenang, ya, akan bergembira. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Membunuh dapat pahala, terbunuh syahid dapat pahala, ya, seperti itu. Sehingga mereka membunuh terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi hal ini sudah Allah janjikan dari dulu-dulu. Sekali lagi, seluruh umat Islam zaman kapan baik, zaman mana baik, maka Allah sama, ya, bahwa dia sudah membeli semua manusia ini, diri dan harta mereka dengan surga. Allah siapkan dengan surga. Siapa yang kemudian menggunakan yang sudah dibeli Allah itu kepada yang lain selain Allah, maka Allah telah siapkan neraka untuk balasan mereka. Siapakah yang lebih menepati janji kecuali Allah? Allah lah yang innaka la tukhliful mi'ad, atau innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka terhadap hal ini Muhammad, terhadap jual beli ini, gembirakanlah, bergembiralah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Gembiralah dengan jual beli. Jadi kapan sedekah, senang hati. Semangat kapan sedekah, ngaji, semangat, karena kita adalah sedang melaksanakan tugas dari yang punya kita ini. Dan dia pasti akan ridho ketika kita gunakan untuk sesuai dengan keinginan dia tadi. Semangat ngaji, semangat kita sholat, semangat kita sedekah dan seterusnya, termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semangat. Ya, maka bergembiralah kata Allah. Ya, bergembiralah, bersemangatlah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan demikian itulah kemenangan yang agung.